Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novianti dengan NIM 2203200093. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau membacakan tahapan pre-nursery pada kelapa sawit. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar pre-nursery yaitu adalah tahap awal pembibitan kelapa sawit yang berlangsung dari umur 0 sampai 3 bulan setelah kecambah ditanam. Tahap ini sangat kritis karena menentukan kekuatan sistem perakaran awal, menentukan kualitas bibit di fase selanjutnya atau main nursery. Yang ketiga ada menentukan keseragaman pertumbuhan tanaman di lapangan. Jika tahap ini gagal, bibit akan lemah dan produktivitas kebun menjadi rendah. Pre-nursery dilakukan menggunakan baby bag ukuran kecil. Di sini yang pertama ada varietas bibit kelapa sawit. PPKS Kebun C Aik Pancur melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. PPKS Kebun C Aik Pancur melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit sebagai berikut. 1. DYP Sungai Pancur atau Dampi. Varietas DYP Sungai Pancur 1 atau SP1 atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi dengan lambat atau kurang dari 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas Dampi mampu mencapai umur ekonomi bagi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaan batang yang relatif besar sehingga cocok ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rebah. Selanjutnya ada persiapan lahan pembibitan. Lokasi harus memenuhi syarat. Yang pertama harus dekat dengan sumber air. Kedua harus tanah rata dan tidak tergenang, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan. Sumber air menjadi faktor penentu karena bibit muda sangat sensitif terhadap kekeringan. Pemberian naungan. Naungan menggunakan paranet 60%, artinya 60% cahaya ditahan, 40% cahaya masuk ke area pembibitan. Tujuannya untuk mengurangi stres panas, menstabilkan suhu mikro, mencegah daun terbakar. Semakin tinggi persentase paranet, maka semakin kecil cahaya yang masuk. Lalu yang kedua ada turunan SP40. Varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 merupakan varietas yang dihasilkan dari tetua Visifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS. Varietas ini dalam kelompok ini terdiri dari DXP PPKS 540, DXP Simalungun, DXP Afros. Karakter unggulan dari kelompok ini merupakan quick starter dan presentasi mescopap per bulan yang cukup tinggi. Dengan adanya adaptasi yang cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit atau wilayah datar sampai bergelombang. Yang ketiga ada turunan yang Gabi. Yang Gabi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Visifera, sumber bibit unggul. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah DXP yang Gambi, DXP PPKS 239, DXP PPKS 789. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dari bobot tandan yang relatif besar. Umumnya yang Gambi memiliki kandungan minyak dan mesokarp yang tinggi, jauh lebih tinggi dibanding populasi lainnya. DXP Langkat merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekomendasi
tetua-tetua terbaik beberapa populasi Vesivera. Tertua Vesivera hasil rekomendasi antara Vesivera SP540 yang Gambi dan Marihat yang disilangkan dengan Durat Delhi terbaik menghasilkan varietas dengan karakter unggul, racis yang relatif pendek atau compact palm dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. DXP 4540NG tertua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP 540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Persilangan ini menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama DXP 540NG. Menurut SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641/KPTS/010/2017. Selain memiliki sifat moderat lahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahun dengan tingkat rendaman minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendaman minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesorkaf buah yang tinggi, yakni 84,5 dan 87,5%. Selanjutnya ada pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Sebun CI Pancur, Kecamatan Tanjung Merawa dilakukan selama 0-3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Selanjutnya ada tahapan persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Selanjutnya ada pemberi naungan. Pemberian naungan di tahapan pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40%. Dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dan dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksud untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam masa pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80% hingga masuk ke lahan 20% saja. Selanjutnya ada media tanam. Media tanam adalah wadah atau tempat untuk digunakan menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar yang akan tumbuh dan berkembang pada tahap ini. Media tanaman yang digunakan oleh PPKS Kebun CI Pancur adalah baby bag berukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah lapisan tanah atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu,
dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75-80%. Tanah topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi yang dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan magnesium oksida MgO, berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman dan menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan pluma tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2-3 cm. Layout persemian. Layout persemian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan tanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi dan panjangnya tergantung pada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaiannya. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, pemupukan, pemberantas hama, dan penyakit. Selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki satu helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun Aik Pancur pada pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15-6-4 yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK Mg adalah urea sebagai berikut. Nitrogen berguna. Yang pertama ada nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman sehingga banyak diperlukan dalam tahapan pembibitan.
Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Tulang daun berubah warna menjadi kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Contoh jenis pupuk mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPK-Mg. Selanjutnya itu ada pupuk fosfor. Berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian menjadi oranye. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Magnesium Mg berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuning-kuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Cara aplikasi pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran, karena dapat menyebabkan kerugian dan efek kontak atau terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk di PPKS Kebun CI Pancur dapat dilihat minggu setelah tanam atau MST 1 minggu setelah MST, yaitu caranya dengan disiram dan hanya diberikan air 1 liter. Baru ada lagi di pemberian pupuk itu adanya di 4 minggu setelah MST, itu dengan caranya itu disiram, kemudian ureanya 50 gram, NPK-nya nggak ada, dan ditambahkan dengan air 20 liter. Pada minggu kelima, cara aplikasinya itu dengan cara disiram, ureanya tidak dipakai, kemudian diberikan dengan NPK-Mg 50 gram dan air sebanyak 20 liter. Begitu dengan seterusnya di selang-selang. Pada MST 4, 5, 6, 7, 8, baik pada pupuk NPK-Mg atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan ke dalam air 20 liter. Pada MST 9, 10 diberikan 75 gram dalam air 20 liter. Pada MST 150 gram dalam 20 liter air, masing-masing baby bag dapat mendapatkan 10 cc untuk 1 kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit.
Pengendalian hama dan penyakit pada pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain adalah belalang, orectes, dan ulat kantong. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistrospat dan Skore 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada pre-nursery adalah bercak pada daun. Dosis diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador dan diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing lebih baik mendapatkan 2 cc untuk 1 kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara disemprot. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga dan bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada pre-nursery dilakukan dengan cara menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan, termasuk juga pekerjaan menambah tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka atau dasar bonggol akarnya dan bibitnya yang doyong. Lalu ada penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 07.00 sampai 08.00 WIB dengan volume air 500 ml per baby bag. Sedangkan penyiraman sore dilakukan pada pukul 16.00 sampai 17.00 dengan volume air 500 ml per baby bag. Penyiraman di pre-nursery secara manual dengan menggunakan serang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan pada siang hari. Proses penguapan tanah sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya terkandung di dalam air. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak dilakukan penyiraman kembali. Lalu ada seleksi. Seleksi bibit dimaksud untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit-bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, bermutu baik. Seleksi di pre-nursery dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan 1 umur 6 sampai 8 minggu dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam 1 polybag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat dan daun-daun dengan strip kuning. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag di umur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil,
Bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan rendah ada atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, dua bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning. Hasil seleksi bibit yang abnormal dimasukkan ke dalam dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkan ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil dari seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Pengangkatan selanjutnya ada pengangkatan bibit. Bibit yang lolos dari seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama. Pengangkutan bibit pre-nursery menggunakan mobil pick-up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 hingga 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi main nursery tanpa mengalami kerusakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pre-nursery kelapa sawit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pre-nursery pada kelapa sawit. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar pre-nursery yaitu adalah tahap awal pembibitan kelapa sawit yang berlangsung dari umur 0 sampai 3 bulan setelah kecambah ditanam. Tahap ini sangat kritis karena menentukan kekuatan sistem perakaran awal, menentukan kualitas bibit di fase selanjutnya atau main nursery. Yang ketiga ada menentukan keseragaman pertumbuhan tanaman di lapangan. Jika tahap ini gagal, bibit akan lemah dan produktivitas kebun menjadi rendah. Pre-nursery dilakukan menggunakan baby bag ukuran kecil. Di sini ada yang pertama ada varietas bibit kelapa sawit. PPKS Kebun C. Pancur melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. PPKS Kebun C. Pancur melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit sebagai berikut. 1. DYP Sungai Pancur atau Dampi. Varietas DYP Sungai Pancur 1 atau SP1 atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi merupakan varietas
dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi dengan lambat atau kurang dari 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas Dampuy mampu mencapai umur ekonomi bagi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampuy juga memiliki keragaman batang yang relatif besar sehingga cocok ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rebah. Selanjutnya ada persiapan lahan pembibitan. Lokasi harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus dekat dengan sumber air. Kedua, harus tanah rata dan tidak tergenang. Mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan. Sumber air menjadi faktor penentu karena bibit muda sangat sensitif terhadap kekeringan. Pemberian naungan. Naungan menggunakan paranet 60%, artinya 60% cahaya ditahan, 40% cahaya masuk ke area pembibitan. Tujuannya untuk mengurangi stres panas, menstabilkan suhu mikro, mencegah daun terbakar. Semakin tinggi persentase paranet, maka semakin kecil cahaya yang masuk. Lalu yang kedua ada turunan SP40, varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 merupakan varietas yang dihasilkan dari tetua Visifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS. Varietas ini dalam kelompok ini terdiri dari DXP PPKS 540, DXP Simalungun, DXP Afros. Karakter unggulan dari kelompok ini merupakan quick starter dan presentasi meskopa per bulan yang cukup tinggi. Dengan adanya adaptasi yang cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit atau wilayah datar sampai bergelombang. Yang ketiga ada turunan yang Gambi. Yang Gambi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Visifera, sumber bibit unggul. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah DXP yang Gambi, DXP PPKS 239, DXP PPKS 789. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dari bobot tandan yang relatif besar. Umumnya yang Gambi memiliki kandungan minyak dan mesokarp
yang tinggi, jauh lebih tinggi dibanding populasi lainnya. DXP langkat. DXP langkat merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekomendasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Vesivera. Tetua Vesivera hasil rekomendasi antara Vesivera SP540 yang Gambit dan Marihat yang disilangkan dengan Durat Deli terbaik menghasilkan varietas dengan karakter unggul, racis yang relatif pendek atau compact palm, dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. DXP 4540 NG tertua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP 540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Persilangan ini menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama DXP 540 NG. Menurut SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641-KB-010-10-2017. Selain memiliki sifat moderat lahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar per tahun dengan tingkat rendaman minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendaman minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesorkaf buah yang tinggi, yakni 84,5 dan 87,5%. Selanjutnya ada pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Sebun CI Pancur, Kecamatan Tanjung Merawa dilakukan selama 0-3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit.
Selanjutnya ada tahapan persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Selanjutnya ada pemberi naungan. Pemberian naungan di tahapan pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40%. Dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dan dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksud untuk mengatur persentase penerimaan cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam masa pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80% hingga masuk ke lahan 20% saja. Selanjutnya ada media tanam. Media tanam adalah wadah atau tempat untuk digunakan menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar yang akan tumbuh dan berkembang pada tahap ini. Media tanaman yang digunakan oleh PPKS Kebun CI Pancur adalah baby bag berukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah lapisan tanah atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75-80%. Tanah topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi yang dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan.
Tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan magnesium oksida MgO, berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman dan menaikkan pH tanam. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan pluma tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2 sampai 3 cm. Layout persemian. Layout persemian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan tanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung pada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaiannya. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, pemupukan, pemberantas hama, dan penyakit. Selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun Ayuk Pancur pada pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15-6-4 yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK Mg adalah urea sebagai berikut. Nitrogen berguna. Yang pertama ada nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman sehingga banyak diperlukan dalam tahapan pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini.
Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Tulang daun berubah warna menjadi kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Contoh jenis pupuk mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPK Mg. Selanjutnya itu ada pupuk fosfor, berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian menjadi oranye. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Magnesium Mg berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuning-kuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Cara aplikasi pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran, karena dapat menyebabkan kerugian dan efek kontak atau terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk di PPKS Kebun CI Pancur dapat minggu setelah tanam atau MST, 1 minggu setelah MST, yaitu caranya dengan disiram dan hanya diberikan air 1 liter. Baru ada lagi di pemberian pupuk itu adanya di 4 minggu setelah MST, itu dengan caranya itu disiram, kemudian ureanya 50 gram, NPK-nya nggak ada, dan ditambahkan dengan air 20 liter. Pada minggu kelima, cara aplikasinya itu dengan cara disiram, ureanya tidak dipakai, kemudian diberikan dengan NPK Mg 50 gram dan air sebanyak 20 liter. Begitu dengan seterusnya di selang-selang. Pada MST 4, 5, 6, 7, 8, baik pada pupuk NPK Mg atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan ke dalam air 20 liter. Pada MST 9, 10 diberikan 75 gram dalam air 20 liter. Pada MST 150 gram dalam 20 liter air, masing-masing baby bag dapat mendapatkan 10 cc untuk 1 kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain adalah belalang, orectus, dan ulat kantong. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistrospat dan Skore 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur.
Jamur yang sering muncul pada pre-nursery adalah bercak pada daun. Dosis diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador dan diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk satu kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara disemprot. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga dan bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada pre-nursery dilakukan dengan cara menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan, termasuk juga pekerjaan menambah tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka atau dasar bonggol akarnya dan bibitnya yang doyong. Lalu ada penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 07.00 sampai 08.00 WIB dengan volume air 500 ml per baby bag. Sedangkan penyiraman sore dilakukan pada pukul 16.00 sampai 17.00 dengan volume air 500 ml per baby bag. Penyiraman di pre-nursery secara manual dengan menggunakan serang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan pada siang hari. Proses penguapan tanah sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya terkandung di dalam air. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak dilakukan penyiraman kembali. Lalu ada seleksi. Seleksi bibit dimaksud untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit-bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, bermutu baik. Seleksi di pre-nursery dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan 1 umur 6 sampai 8 minggu dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam satu polybag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat dan daun-daun dengan strip kuning. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag di umur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil, bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan rendah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning. Hasil seleksi bibit yang abnormal dimasukkan ke dalam dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkan ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil dari seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Selanjutnya ada pengangkatan bibit. Bibit yang lolos dari seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama.
Pengangkutan bibit pre-nursery menggunakan mobil pick-up dengan merek L300 yang bisa memuat 200 hingga 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi nursery tanpa mengalami kerusakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pre-nursery kelapa sawit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.